Assalamualaikum semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena masih terus mengikuti cerita bergambar di channel ini. Dan untuk kawan-kawan yang belum subscribe ke channel ini, dukung saya ya. Klik tombol subscribe dan klik logo lonceng untuk bisa berlangganan gratis di video cerita bergambar selanjutnya. Oke, sebagai imbalannya kali ini saya akan coba menggambar sekaligus bercerita tentang Bersama beberapa temannya, Daman berjalan kaki menuju sekolah. Ada canda tawa yang terdengar riuh di sana. Anak-anak itu menunjukkan keinginan yang kuat untuk menuntut ilmu. Meski melewati jalan setapak bebatuan, tapi semangat mereka tetap tinggi. Sedangkan jarak antara desa dengan sekolah dasar mereka sekitar 2 km. Dan itulah keseharian yang selalu dilakoni. Baik cuaca panas maupun hujan, mereka tetap menggapai cita-cita yang diimpikan. Entah tercapai atau tidak, tapi usaha mereka akan selalu dikenang sampai hari tua. Sebelum bel berbunyi, anak-anak itu bermain dulu di halaman sekolah. Daman yang duduk di kelas 5 ikut terlarut di sana. Mereka bermain petak umpet dengan begitu meriah. Ada juga yang bermain lompat tali di sana. Keceriaan itu selalu terhias di masa kecil mereka. Masa di mana kegiatan utama adalah bermain. Dimanapun tempatnya, bermain selalu menjadi yang nomor satu. Terdengar lonceng tanda masuk berbunyi. Daman yang masih bersembunyi di perkebunan sampai sekolah tampak gugup. Dia memandang ke arah ujung kebun di mana ada seorang anak di sana. Dan anehnya, anak berseragam itu sangat mirip dengan dia. Anak yang selama ini tidak pernah dilihat sama sekali. Daman memanggil anak tersebut untuk diajak masuk kelas. Tapi anak itu malah bersembunyi di balik semak. Damam, ayo masuk. Suara buana mengagetkan. Seorang guru yang selalu menyisir sekitar sekolah setelah bel berbunyi. Dia takut jika ada anak yang masih berseliweran di jam pelajaran. Daman segera meninggalkan perkebunan. Dia yang sempat menoleh ke arah anak tadi berada menjadi takut sendiri. Karena yang tampak di sana adalah seorang pria botak dengan memakai celana kolor hitam. Tubuhnya kurus kering, sedangkan wajahnya sangat tua menyeramkan. Tatapannya sangat tajam ke arah Daman, yang membuatnya buru-buru menuju kelas. Dia merasa takut dengan apa yang dilihat. Takut jika orang tersebut berniat buruk padanya. Karena selama ini, dia selalu disuruh berhati-hati, baik oleh orang tuanya maupun para guru. Terutama pada orang asing yang belum dikenal. Itu disebabkan sering terjadinya penculikan anak yang menurut mereka akan diambil organ dalamnya untuk dijual. Hari ini menjadi hari yang aneh bagi Daman. Dia tidak tenang karena merasa ada yang mengikuti. Sosok itu berbentuk bayangan yang muncul sekelebat saja. Setiap kali dia melakukan suatu kegiatan, bayangan itu seperti lewat di belakangnya. Pikirannya menjadi tidak fokus, sehingga dia tampak kebingungan. Di sepanjang jalan menuju pulang, Daman dan teman-temannya saling melempar canda dan tawa. Sepulang sekolah nanti kawan-kawannya akan mengajak untuk bermain.
Seperti biasa, mereka akan bermain di sekitar perkebunan pisang milik Pak Joko. Selain tempatnya yang cukup luas dan nyaman, mereka juga leluasa berteriak di sana. Maklum, tempat itu cukup jauh dari pemukiman warga, dan hampir semua anak-anak tumpah untuk bermain di sana, terutama di saat hari libur. Tawa Daman terhenti ketika dari kejauhan dia melihat kembali sosok itu. Sekilas anak yang mirip dengannya berada di sebuah kebun jati pinggiran desa. Perasaannya semakin ngeri. Ketika hendak memberitahu kepada kawannya, anak tersebut menghilang entah kemana. Batin Daman terheran melihat anak itu menghilang secepat angin. Sesampainya di rumah dia mengucap salam dan bergegas menuju kamar. Dengan buru-buru dia segera ganti baju. Man, makan dulu baru bermain, ucap ibunya setengah berteriak. Kata yang selalu keluar setiap kali Daman pulang sekolah, karena ibunya hafal dengan kegiatan anaknya itu. Sepulang sekolah, Daman pasti bermain. Biasanya sampai lupa makan bahkan lupa sholat. Kalau hari Rabu dan Jumat, biasanya belajar kelompok setelah bermain. Bukan hanya Daman saja, teman-temannya juga punya jadwal yang sama, kecuali anak perempuan. Mereka lebih mudah dinasehati, bermain seperlunya, lalu pulang tidur siang. Daman keluar kamar, selesai berganti baju. Kemudian, dia kembali berpamitan pada ibunya yang menyiapkan hidangan makan siang. Ibunya memaksa Daman agar makan siang terlebih dahulu, tapi anak itu menolak dengan alasan belum lapar. nanti sebelum jam 2 pulang ya, sholat dan makan, ucap ibunya menasehati. Daman tidak menggubris ucapan ibunya. Dia keluar rumah dengan segera. Daman terkaget saat bayangan melintas di halaman rumah. Dia celingukan mencari ke setiap sudut, tidak nampak apapun di sana. Akhirnya, dia tidak memperdulikan apa yang dilihatnya. Kembali dia melangkah dengan cepat menuju tempat bermain. Di sepanjang perjalanan, dia merasa ada yang mengikuti dari belakang. Tapi setiap kali ditengok, tidak ada apapun di belakangnya. Selain itu, dia merasa kalau ada yang memandanginya dari setiap penjuru. Tentu hal itu membuat Daman ketakutan sendiri. Dia coba mengabaikan saat bertemu dengan dua temannya di persimpangan jalan. Sesampainya di tempat bermain, terlihat sudah ramai kawan-kawannya bermain petak umpet. Sebagian lagi ada yang bermain kelereng. Debu yang dibawa angin tidak menyurutkan mereka dalam memenangkan permainan. Segera, Daman bergabung untuk bermain petak umpet. Dimulai dengan suit, dan sialnya Daman kalah, sehingga dia harus berjaga. Dia mulai menghitung 1-10 dengan lambat, sementara kawan-kawannya berlarian mencari tempat bersembunyi. Begitu selesai berhitung, Daman segera menyisir setiap tempat untuk mencari keberadaan kawan-kawannya. Dia mencari ke semua sudut, tapi tidak satupun kawannya yang muncul. Sampai sekian lama, tidak ada satupun kawannya yang terlihat. Begitupun yang tadinya bermain kelereng, semua tiba-tiba membubarkan diri. Daman terus berjalan menyisir setiap tempat, hingga tanpa dia sadari, masuklah dia ke dalam perkebunan. Di sana dia melihat sekelebat bayangan yang dia pikir itu adalah kawannya. Dengan cepat, dia mengikuti bayangan tersebut. Dia terus masuk ke dalam kebun yang sangat luas. Dia tidak sadar bahwa sudah terlalu dalam masuk ke dalam kebun. Dan perasaannya semakin was-was saat tidak menemukan satupun kawannya di sana. Dia pun berniat kembali. Dia mulai berjalan keluar dari area perkebunan. Tapi anehnya,
kebun itu seperti tak berujung. Mulailah dia sadar kalau sedang tersesat. Perasaannya makin tidak karuan. Dia hanya berputar-putar di kebun tanpa bisa keluar dari sana. Hingga dia pun merasa kelelahan dan bersandar di bawah pohon pisang, lalu tertidur. Sementara kawan-kawannya yang tidak ditemukan oleh Daman, akhirnya semua pulang. Mereka berpikir kalau Daman melakukan kecurangan dengan tidak mau berjaga lalu pulang ke rumah. Dan memang hal itu sering dilakukan oleh Daman. Dia pulang meninggalkan kawan-kawannya tanpa pamit, terutama di saat dia berjaga dalam permainan petak umpet. Sedangkan di rumah, Ibu Daman terkaget dengan kemunculan Daman yang tiba-tiba. Anak itu langsung mengambil piring, lalu mengulurkan piring itu seakan minta makan. Tapi sikapnya sangat aneh. Anak itu hanya terdiam tanpa mengucap sepatah kata pun. Ibunya langsung mengambilkan nasi dan dengan rakus makanan itu langsung dilahap. Ibunya hanya memandang heran. Tidak biasanya Daman seperti itu. Makan pun mengambil nasi dan lauk sendiri. Pelan-pelan saja makannya, nak. Nanti tersedak, ucap ibunya sambil terus menatap Daman. Anak itu tidak menghiraukan ucapan ibunya. Dia terus makan dengan lahap seperti sedang kelaparan. Sepanjang malam terlihat keanehan pada Daman. Anak itu hanya tiduran dan makan saja. Dia pergi ke musola pun hanya sebentar saja. Biasanya dia pulang sekitar pukul 8 karena bermain dulu bersama kawan-kawannya. Dan yang lebih mengherankan adalah dia tidak banyak bicara. Padahal anak itu termasuk sosok yang cerewet di dalam keluarga. Bapak dan ibunya tidak bisa berbuat banyak. Bahkan ibunya harus memasak di tengah malam karena keinginan Daman. Anak itu mengamuk saat tidak menemukan makanan di dapur. Dan hampir semalaman hanya makan saja yang dilakukan. Suatu keganjilan yang membuat orang tuanya takut. Mereka takut bila ada jin atau makhluk halus lain yang ikut Daman. Sebab kejadian semacam itu sering terjadi pada anak-anak di kampung. Besok aku akan temui Pak Kunto, biar dilihatnya anak itu, ucap ayah Daman pada istrinya. Keesokan pagi, Daman bersekolah seperti biasa. Tapi kali ini, dia membawa bekal makan yang banyak. Dia menyuruh ibunya agar memasak yang berlebih untuk dia. Tentu keganjilan ini semakin membuat orang tuanya kebingungan. Begitu Daman berangkat sekolah, bapaknya segera beranjak menemui Mbah Kunto, seorang dukun kondang di kampung mereka. Selain mempunyai ilmu terawangan tingkat tinggi, Mbah Kunto kesohor dengan ilmu kulhudur gobalik, yaitu ilmu untuk mengembalikan teluh pada sang pengirim. Bapak Darman menceritakan tentang keanehan yang terjadi pada anaknya. Sama sekali jauh dari sifat asli Daman. Mbah Kunto hanya terdiam. Beberapa saat kemudian dia pejamkan mata. Suasana pagi menjadi hening mencekam. Mbah Kunto mematung tanpa bergerak. Hingga dia membuka mata, lalu minum kopi di hadapannya. Setelah itu, dia menyulut sebatang rokok, lalu mulai menjelaskan tentang apa yang menimpa Daman. Dia bukan anakmu, tapi sosok Joko Klantong, ucap Mbah Kunto yang sontak membuat terheran Bapak Daman. Kemudian Mbah Kunto menceritakan tentang sosok hantu tersebut. Joko Klantong adalah hantu yang suka tinggal di area kebun pisang. Berwujud seperti manusia dengan kepala botak, berbadan kurus kering, wajahnya seram menyerupai orang tua dan hanya memakai celana kolor hitam.
Sosok ini meniru korbannya dengan mengawasi terlebih dahulu. Tujuan Joko Kelantung meniru seseorang adalah dia bisa mendahului suatu kejadian yang akan dialami seseorang, terutama saat makan. Karena Joko Kelantung suka makan saripati makanan pokok manusia, seperti nasi dan lauk pauk. Ketika Joko Kelantung meniru korban saat makan, kita melihat seakan-akan makanan itu habis, padahal masih utuh, karena hanya diambil saripatinya saja. Tenanglah, tidak terjadi apa-apa dengan anakmu, ucap Mbah Kunto saat melihat kecemasan di wajah tamunya. Mbah Kunto tidak menunjukkan keberadaan Daman saat ini. Dia hanya menyuruh agar bapak dan ibunya menunggu di rumah saja, karena sebentar lagi anaknya akan pulang. Tanpa banyak bertanya, Bapak Daman segera pamit pulang. Begitu sampai rumah, dia menceritakan pertemuannya dengan Mbah Kunto, juga tentang sosok Daman yang semalam penuh keganjilan. Cemas campur panik, sontak mendatangi ibu Daman. Perempuan itu gusar menunggu kedatangan Daman. Tidak berapa lama kemudian datanglah Pak Joko, sang pemilik kebun pisang. Dia datang bersama Daman yang tampak lemas dengan wajah pucat. Dengan segera, Daman langsung didekap ibunya dengan isak tangis. Kamu tidak apa-apa anakku, ucap sang ibu dengan nada gemetar. Pak Joko bercerita kalau dia menemukan Daman di tengah perkebunan. Pagi tadi saat mengecek pisang, anak itu terlihat kebingungan sambil menangis, yang kemudian dia membawanya pulang. Setelah bercerita, Pak Joko menanyakan tentang apa yang terjadi, tapi orang tua Daman menutupi semua. Terima kasih banyak, Pak, ucap ibu Daman saat Pak Joko hendak pamit pulang. Setelah kepulangan Pak Joko, orang tua Daman mengecek ke dalam, terutama seragam dan perlengkapan sekolah anak mereka. Dan anehnya, semua masih berada di tempatnya masing-masing. Padahal ibunya masih ingat kalau tadi pagi dia sendiri yang menyiapkan semua untuk Daman, termasuk bekal makanan. Dan anehnya lagi, semua makanan semalam masih utuh bertumbuk di meja dapur. Makanan itu telah basi. Bapak Daman teringat ucapan Mbah Kunto kalau itu merupakan salah satu ulah hantu Joko Kelantung. Hantu tersebut hanya mengambil saripatinya saja, sedangkan makanan yang terlihat habis masihlah utuh. Tampak Daman masih ketakutan. Dia teringat saat semalam berada di kebun pisang Pak Joko. Gelap. Di sana dia ditemani sosok pria botak dengan hanya memakai celana kolor hitam. Sosok yang ditemui di perkebunan samping sekolah. Sosok itu menunggunya tidur hingga dini hari. Dialah Joko Kelantung, yang penampakannya akan selalu ada sampai kapanpun. Oke, saya kira cukup cerita kali ini. Untuk cerita-cerita lainnya, silahkan buka di bagian video dalam channel ini, di playlist cerita bergambar. Sekali lagi terima kasih ya. Jangan lupa like, komen, share juga boleh. Dan untuk yang belum subscribe, langsung klik tombol subscribe. Semangat berkarya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.